Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Syukur kepadanya atas kasih dan kemurahannya. Nyata pada pagi ini kita boleh kembali diperjumpakan untuk merenungkan firman-Nya dalam renungan harian Sabtu 22 Oktober 2022. Sebelum itu, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami datang kepadamu untuk mengucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami umat-Mu. Pada saat ini, Engkau boleh menyatakan kesempatan kepada kami untuk boleh bersama membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus berdiam di dalam diri kami, menolong kami untuk memahami firman ini dengan baik. Terlebih lagi firman ini pun boleh kami aplikasikan dalam sepanjang kehidupan kami, terkhususkan dalam sepanjang hari ini. Allah Bapa dalam kerajaan surga, inilah ungkapan syukur kami. Ampunkan segala dosa kami yang melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan yang terkasih, mari bersama kita membaca Alkitab kita. Kita buka dari Kitab Yoel pasal 2, ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan, seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua. Kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu, baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, "Sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka?" Amin. Dalam perenungan kita pada saat ini, kita dituntun oleh tema yang mengatakan revolusi batin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kerinduan Tuhan untuk bergaul akrab dengan kita manusia sangat jelas sejak awal dimulainya sejarah. Bahkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kerinduan Tuhan untuk mencari manusia tidak pernah berkurang sedikit pun. Kejadian 3 ayat 9 katakan, "Di manakah engkau?" Sekalipun manusia berkhianat kepada Tuhan, kasih dan kerinduannya untuk bersama umatnya tidak pernah berkurang. Seorang hamba Tuhan, Dietrich Bonhoeffer, mengatakan, Tuhan sangat mengasihi manusia berdosa, tapi tidak pernah mengasihi dosa. Karena dosa, manusia ini harus terpisah dengan Tuhan. Tetapi kembali oleh firman-Nya tetap memanggil kita, "Di manakah engkau?"
Bagian Alkitab dari Yoel 2 ayat 12-17 ini merupakan salah satu wujud kasih dan kerinduan Allah kepada manusia. Umatnya diminta untuk melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh, mengoyakkan hati, dan bukan pertobatan yang pura-pura dengan menggoyahkan pakaian. Pertobatan yang sungguh ini dimulai dari dalam batin, yang keluar melalui pola hidup. Revolusi batin menuju perubahan hidup, itulah yang dikehendaki Allah. Dasar dari perubahan ini adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang pengasih dan penyayang, dan juga panjang sabar, serta berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kasih Allah nampak dalam penghukumannya, atau dengan kata lain, penghukuman Allah adalah bagian dari kasih-Nya. Mungkin kita berpikir, mengapa demikian? Mengapa demikian? Karena sebab Ia menyesal karena penghukumannya. Tidak selamanya Ia menuntut dan mendendam, dan tidak dilakukannya setimpal dengan dosa kita. Kita perlu memahami, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, bahwa dosa itu mendatangkan hukuman, dan penghukuman ini mendatangkan anugerah, serta anugerah ini mendatangkan tanggung jawab atau kepercayaan dari Tuhan kepada kita, umat manusia. Kita merenungkan bagaimana kita datang kepada Tuhan, bertobat, memperbaiki diri kita dengan sungguh-sungguh. Itu diawali dari dalam batin kita. Kita merenungkan bersama firman Tuhan yang kita boleh dengarkan hari ini. Terpujilah Kristus. Amin. Mari berdoa. Sungguh ajaib benar anugerah yang Engkau nyatakan kepada kami, umat-Mu. Kesabaran, kasih, penyertaan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Meskipun kami berulang kali melakukan dosa, melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, kami mengecewakan Engkau, menyakiti hati-Mu Tuhan, dan membelakangi Engkau. Tetapi Engkau adalah Allah yang setia, penuh dengan kasih, panjang sabar. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun, bahkan Engkau menyesal mendatangkan hukuman bagi kami, umat-Mu. Engkau yang selalu menyertai kami. Engkau yang selalu ada bersama dengan kami, umat-Mu, dalam kehidupan kami. Bagi setiap orang tua, baik yang sudah lanjut usia, Engkau yang selalu menopang, memberi kekuatan agar senantiasa mengalami sukacita di dalam masa tua. Penyertaan-Mu senantiasa nyata dalam kehidupan orang tua kami. Di dalam setiap pekerjaan umat-Mu, apapun itu yang Engkau percayakan, Engkau menghadirkan anugerah hikmat kepada kami untuk senantiasa menjalankan tugas tanggung jawab kami dengan baik. Engkau menolong setiap kami, anak-anak-Mu, agar bertumbuh di dalam kasih-Mu dan boleh menjalani pendidikan, menyelesaikan pendidikan kami dengan baik, bahkan boleh menjalani masa muda kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Engkau hiburkan, kuatkan kami yang berduka cita. Engkau pulihkan kami yang mengalami kelemahan tubuh. Engkau yang senantiasa menuntun, menguatkan kehidupan kami. Untuk setiap suka maupun duka yang kami alami, Engkau memproses kehidupan kami, membentuk kami menjadi umat-Mu yang semakin teguh di dalam iman. Engkau berkati setiap rencana hidup kami agar boleh senantiasa berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kehidupan pekerjaan kami sepanjang hari ini Tuhan. Engkau berkati bangsa dan negara kami. Engkau berikan hikmat bagi pemimpin kami agar boleh memimpin bangsa dan negara ini dengan baik. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, ampunkan segala dosa kami yang melawan kehendak-Mu, bukan kehendak kami yang terjadi. Inilah ungkapan syukur dan permohonan kami yang kami bawa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, renungan kita pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita melanjutkan aktivitas kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat untuk kita semua.